الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Suatu ketika, seorang laki-laki datang ke hadapan Muhammad SAW. Langkahnya angkuh, sorot matanya tajam. Tak berbilang sudah berapa banyak sahabat Muhammad SAW yang ia siksa. Berapa banyak pula hoak yang ia sebarkan tentang Muhammad SAW. Lelaki yang ia sebut gila, plagiator syair, sekaligus tukang tenun. Kali ini ia datang dengan tantangan baru. Tuhan, jika ini semua yang dibawa Muhammad adalah kebenaran dari sisimu, katanya sambil meremehkan, maka turunkanlah kepada kami batu yang berjatuhan dari langit. Tantangan itu menjadi doa teatrikal yang terkenal, diselipkan Allah SWT dalam firman-Nya yang masyhur, dan menjadi sebab bagi pelipur lara di ayatnya yang lain. Seorang penantang telah datang dan menantang ajab yang lekas ia minta datangnya. Lelaki itu adalah An-Nadir bin Al-Haris, seorang dokter terpandang di kalangan Quraisy. Ia habiskan masa mudanya untuk belajar kedokteran di sebuah sekolah Persia di Gundes Hapur. Ia penikmat cerita-cerita Arab kuno yang dengannya ia dapat dengan lihai meracik cerita tentang Muhammad, dengan memproyeksikannya sebagai orang yang memplagiasi hikayat Arab kuno dalam wahyu yang disampaikannya. An-Nadir hadir di Mekah sebagai pembesar, lalu beralih menjadi sosok yang merasa tersudut ketika Muhammad SAW menjelma kekuatan baru di sekitarannya. An-Nadir ternyata tidak sendirian. Ia bukan sosok tunggal dalam sejarah. Ia menjadi model yang direplikasi pada setiap zaman. Bukankah manusia memang teramat takut pada perubahan? Mereka yang telah ajak pada singgasananya, pada kuasa tahtanya, pada jalan bisnisnya yang merajalela, pada struktur sosial masyarakat bertingkat yang memuaskan hasratnya, akan berusaha merawat ketidaklaziman itu selamanya jika perlu. Berhala pada masa kelam Mekah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah peribadatan. Berhala dan pemujaannya adalah juga lahan bisnis, komoditas politik, dan jejaring kuasa tribal. Di situ ada jenjang sosial tanpa ekuitas dan kesetaraan. Maka ketika Muhammad SAW datang dengan seruan anti perbudakan, mereka menyebar hoaks bahwa Muhammad telah gila. Di situ ada eksibisi syair yang tak pernah henti yang ditempel di dinding Ka'bah, podium para penyair yang hafal titik dan saktahnya di luar kepala. Maka ketika Muhammad SAW yang tak pernah belajar baca tulis datang dengan wahyu dalam struktur kata yang indah, mereka menggulirkan penolakan dengan menyebutnya tukang syair plagiat. Di luar tradisi luhur yang dilestarikan, di situ ada bisnis besar dari keluar masuknya pemuja berhala, pariwisata religi yang selalu berhasil membakar tungku asap di dapur-dapur Quraisy. Maka ketika Muhammad SAW datang dengan pemurnian esa Tuhan, mereka menyebar fitnah Muhammad gila kuasa. Namun Muhammad SAW dan ajarannya adalah bola salju di tengah gurun yang pekat panas. Pengikutnya semakin banyak,
ajarannya semakin tersebar luas. Quraisy terpojok, keterpojokannya yang dilamun disrupsi atas kekuasaan fisik, tradisi, keyakinan, dan bisnis yang selama ini ajeg mereka tumpuk di punggung-punggung para pemuka suku. Dan keterpojokan mereka adalah keterpojokan manusia kebanyakan yang merasa nyaman dalam kondisi mereka yang menguntungkan dan tak siap menerima perubahan. Keterpojokan mereka barangkali juga adalah keterpojokan kita. Ketika nilai kebenaran yang baru datang, kita kerap tidak siap. Bahkan, kita berupaya keras menolaknya hanya karena kedatangannya kita anggap merugikan kepentingan kita sendiri. Ruang hijrah kita hijab sendiri. Pintu kritik kita gembok dengan perasaan benar sendiri. An-Nadr mengingatkan kita tentang kejumudan, keterpojokan, dan penolakan nilai kebenaran dengan cara yang tidak pernah disukai Tuhan dan semesta. Upayanya dilumuri dengan kejahatan. Tidak hanya fitnah, ialah yang mendokumentasikan program boikot Muhammad SAW di Mekah. Ia menjadi corong restriksi sosioekonomi para pengikut Muhammad, pelepas tali kasih sayang antar keluarga, dan penyiksa ulung bagi mereka yang tak jera dirundung kesusahan ekonomi. Namun An-Nadr gagal. Mentok, ia mencari jalan lain ketika menantang ajab itu. Turunkan hujan batu kalau kau benar. Maka benar ketika Muhammad SAW mengatakan bahwa tak ada sejengkal tanah surga pun bagi kesombongan. Rasa sombong tak akan tumbuh subur dan berbuah di tengah rumpun kebaikan surga. Dan nenek moyang kesombongan adalah ketika ia menolak benaran, seberapapun rasionalnya kebenaran itu di mata dan kepalanya. Mereka yang sombong dan angkuh selalu merasa bahwa azab itu teramat jauh. Mereka yang merasa kebenaran mutlak di sisinya akan mengira bahwa tidak ada kemungkinan bagi siksa menjalari tubuh mereka. Dunia telah lekat di matanya, sedangkan siksa adalah kemustahil baginya. Innahum yarawnahu ba'idan wa narrahu qariban. Yang benar-benar memelihara iman di hati mereka justru tak pernah merasa dirinya aman, damai, sentosa, dan bebas dari segala kemungkinan ajab dan petaka. Karena dengan begitulah hidup ini dijalani dengan kerendahan hati. Karena dengan itu pula lah kesombongan akan selalu dinihilkan dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab.